Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada ikhwan ahad para jemaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab yang kedua, bab taubah, dan kita masih bahas tentang ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di bagian awal dari bab. Pada pertemuan lalu telah kita bahas firman Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ini menunjukkan bahwasanya taubat wajib bagi seluruh kaum mukminin tanpa terkecuali, ya. Tanpa terkecuali, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya seorang mukmin berada di antara nikmat yang dia dapatkan dan dia wajib untuk syukuri, dan betapa sering dia kurang dalam mensyukuri nikmat Allah, atau dia berada di dalam dosa, dia melakukan dosa, maka dia beristighfar dari dosa yang dia lakukan, ya. Jadi mau tidak mau seorang hamba senantiasa butuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini kewajiban taubat berlaku kepada seluruh kaum mukminin tanpa terkecuali. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Al-falah yaitu mencapai apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan, dan menetap pada pencapaian tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah dalam kitab Adwa'ul Bayan, namanya al-falah, yaitu nailul matlub, mencapai cita-cita, kemudian bertahan dalam cita-cita tersebut, dalam apa yang telah dia raih. Dan ini maksudnya adalah surga. Maksudnya adalah surga, karena impian setiap mukmin adalah meraih surga, dan kalau dia sudah meraih surga, dia akan kekal dalam surga tersebut. Jadi di antara sebab untuk meraih al-falah, keberuntungan meraih surga, adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayat berikutnya dalam surat Hud ayat 3, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Wa anistaghfiru rabbakum, ini perkataan Nabi Hud kepada kaumnya, ya. Wa anistaghfiru, dan bertobatlah kalian, rabbakum, kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Allah menyebutkan pada ayat ini dua hal, istighfar dan taubat, ya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, beristighfarlah kemudian bertobat. Seakan-akan ada isyarat, ada perbedaan antara beristighfar dengan bertobat. Dan ini menunjukkan, ya, perbedaan tersebut jelas antara istighfar dengan taubat. Dan yang paling bagus membahas tentang hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 318 sampai halaman 319. Saya akan jelaskan perbedaan antara istighfar dengan taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Ya. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, beristighfarlah, lalu bertobatlah kepadanya. Bertobatlah kepadanya. Ya. Kepadanya. Nah, apa bedanya istighfar dengan taubat? Jelas ini Allah menggunakan lalu, seakan-akan antara istighfar dengan taubat adalah dua hal yang berbeda, dan nampak jelas taubat tingkatannya lebih tinggi daripada istighfar. Kita akan bahas perbedaan, ya. Istighfar, taubat. Secara bahasa, ya. Pertama, secara bahasa, istighfar adalah tolabul maghfirah. Tolabul maghfirah.
yaitu memohon maghfirah. Dan maghfirah sudah sering kita bahas, yaitu adalah sitr. Sitr yaitu menutup aib di dunia maupun di akhirat. Kedua, agar tidak maghfirah yaitu seperti saya sering sampaikan, maghfirah itu menggunakan mikfarnya helm yang menghalangi dari hantaman pedang musuh, yaitu memohon agar tidak dihukum, tidak disiksa. Dihukum akibat dosa. Ini istighfar. Adapun kalau bertobat secara bahasa artinya rujuk. Rujuk ya ilallah anidzam. Maksudnya kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa. Yang pertama. Yang kedua, kalau istighfar dia adalah doa, tolabnya, tolabul maghfirah itu doa, permohonan. Permohonan tadi agar ditutup. Ya, taubat dia seperti pengkhabaran ya. Jadi dia pengkhabaran kepada Allah, pemberitahuan atau pengkhabaran bahwa dia telah kembali kepada Allah. Doa permohonan tadi agar diampuni, ini agar tidak disiksa, ya, agar ditutup permohonan. Ya. Perbedaan ketiga, ya. Taubat ada syaratnya, taubat yang diantaranya adalah meninggalkan dosa. Diantaranya adalah al-iqla' anizam, al-iqla', meninggalkan dosa. Adapun istighfar bisa jadi orang yang beristighfar masih belum meninggalkan dosanya. Istighfarnya tidak sempurna. Bisa jadi orang yang istighfar masih belum meninggalkan dosa. Dan betapa banyak betapa banyak orang yang seperti ini, ya. Betapa banyak orang yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini berbeda antara istighfar. Istighfar, mohon ya Allah, mohonlah, ampunilah aku dan tutuplah aibku, dan ampunilah aku itu jangan kau kenakan dampak dari dosa yang aku lakukan. Kalau taubat, rujuk kembali kepada Allah. Jadi dia kabarkan, ya Allah, aku telah kembali kepada Engkau. Aku telah kembali meninggalkan dosa-dosa, ya. Sehingga taubat ada syaratnya meninggalkan dosa. Dari sini tahu bahwasanya derajat taubat lebih tinggi daripada istighfar. Istighfar dia minta diampuni, terkadang dia masih melakukan. Ya, tidak disyaratkan bahwasanya istighfar dia harus meninggalkan dosa, tidak harus, ya. Karena secara bahasa istighfar adalah thalabul maghfirah, minta agar dia melakukan dosa, dia minta, ya Allah tutuplah aibku. Bisa jadi diterima, bisa jadi permohonannya, doanya diterima, bisa jadi tidak. Tapi kalau taubat dia menghabarkan aku telah meninggalkan itu semua, ya. Nah, istighfar yang sempurna itulah taubat. Perhatikan sini. Istighfar yang sempurna adalah taubat. Yang sempurna mengantarkan kepada taubat.
Makanya Allah mengatakan lalu anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ila beristighfar, kemudian bertobatlah. Karena istighfar yang sempurna, dia benar-benar mohon, dia kemudian berusaha bertekad, akhirnya dia meninggalkan, dia masuklah kepada derajat taubat ya. Inilah perbedaan antara istighfar dengan taubat ya. Istighfar masih melakukan maksiat, istighfar yang tidak sempurna, tetapi tetap dikatakan istighfar. Ya. Istighfar yang sempurna dengan meninggalkan dosa ya. Sempurna itu dengan meninggalkan dosa. Dosa mengantarkan kepada taubat. Dari sini kita tahu bahwasanya seorang yang belum meninggalkan maksiat tetap dianjurkan untuk istighfar. Faedah ya. Ini faedah. Atau kita taruh di sini lah ya. Faedah. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan. Istighfar yang sempurna dalam kurung meninggalkan dosa. Mengantarkan pada taubat. Yang kedua, ya. Tidak disyaratkan istighfar. Tidak disyaratkan pada istighfar. Meninggalkan dosa. Yang ketiga, orang yang berdosa, yang masih melakukan dosa, tetap dianjurkan istighfar. Istighfar meskipun dia belum bisa bertobat. Meski dia belum bisa bertobat. Di antara doa Nabi atau di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli wa tub alayya, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku. Perhatikan ini Allah maghfirin istighfar. Ini istighfar. Terus wa tub alayya. Ini bisa artinya dua. Ini taubat. Bisa artinya terimalah taubatku dan dia amal soleh, atau ilhamkan aku untuk bertobat. Untuk bertobat. Bisa jadi seorang dia belum bisa meninggalkan materi istighfar itu, astagfirullah. Dia belum bisa meninggalkan. Banyak orang seperti itu. Dia mau bertobat belum bisa. Bertobat kan harus meninggalkan. Dia belum bisa. Apa yang dilakukan? Dia istighfar. Bisa jadi Allah terima doanya. Minta ampun meskipun dia masih melakukan. Ya Allah ampunilah aku. Ya istighfar itu mohon ampunan dan mohon ditutup aib. Betapa banyak orang seperti itu. Betapa banyak ya. Lebih banyak mungkin daripada yang bertobat. Bertobat harus ada hijrah total, meninggalkan. Kalau istighfar tidak harus. Istighfar yang sempurna mengantarkan kepada taubat. Oleh karena saya katakan orang yang masih melakukan dosa tetap dianjurkan untuk istighfar meski dia belum bisa bertobat. Dan di arah doa tersebut, Allah maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini diantaranya dalam bagian hadis diriwayatkan Nabi membacanya, dianjurkan untuk dibaca sehabis sholat duha 100 kali. Hadisnya diperselisihkan, tapi diantaranya ada yang menghasankan hadis tersebut. Allah maghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim 100 kali setelah sholat duha ya. Jadi wa tub alayya ada dua makna, terimalah taubatku kalau dia sudah bertobat, atau yang kedua adalah dia mengatakan ya Allah ihlamkanlah aku untuk bertobat. Belum bisa bertobat nih ya. Kemudian minta agar diilhamkan untuk bertobat. Sama seperti doa doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa adika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi ya, dan aku mengakui dosa yang aku pikul. Abu'u bi dzambi itu aku kembali kepada Engkau ya Allah dengan memikul dosaku. Artinya dosaku belum tentu bisa aku tinggalkan ya Allah, tapi berat aku pikul. Abu'u bi dzambi itu artinya aku memikul dosaku yang berat tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Di antara tafsiran abu'u bidzambi ya, abu'u bidzambi.
Jadi seorang beristighfar dan kalau dia istighfarnya sempurna itulah taubat. Istighfar yang sempurna itulah taubat. Istighfar yang sempurna itulah taubat. Tapi jangan pernah meninggalkan istighfar. Tadi saya katakan Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bisa jadi seorang beristighfar dan dia belum meninggalkan dosa. Dia sebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 318 319. Jadi Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 10 318 sampai 319. Ini perbedaan antara istighfar dan taubat. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuh. Ya. Bertobatlah dengan taubat nasuh. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya taubatan nasuha hukumnya adalah wajib. Taubatan nasuha hukumnya adalah wajib. Karena Allah memerintahkan hal tersebut. Wahai orang yang beriman, umum mencakup seluruh orang beriman. Tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuh. Apa makna taubat nasuh? Ya, kita akan jelaskan karena ini penting ya. Jadi taubat bertingkat juga, taubat yang biasa dan taubat yang paling terbaik adalah taubat nasuh. Taubat yang terbaik adalah taubat nasuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum." Surat At-Tahrim ayat 7. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Taubat nasuha. Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ini beliau menyebutkan ada 23 pendapat. Al-Qurtubi wafat abad ke-7. Beliau menyebut ada 23 pendapat tentang makna taubatan nasuha. 23 pendapat. Tapi kita bisa ringkas atau kita pilih pendapat yang paling terbaik ya di antara 23 tersebut ya, karena 23 tersebut ya ada kemiripan ya. Kita kembali kepada makna nasuhan. Nasuhan itu dari nasih. Nasuhan ya. Nasuh itu sighah mubalaghah dari nasih. Ya, seperti darub dari darib. Darub dari darib. Kalau darib artinya mukul, kalau darub suka memukul. Nasuh, nasih menasihati, nasuh yaitu suka nasah ya. Nah, secara bahasa apa makna nasuh? Ya. Kembali kepada makna bahasanya. Bisa artinya dari asalun nasih. Asalun nasih artinya madu yang murni. Madu yang dimurnikan atau murni. Yang murni bersih. Dibersihkan dari kotor dari apa? Idza khallasta minasyama, dibersihkan dari lilinnya. Lilin apa? Lilin itu sarang lebahnya. Dari lilinnya, dari sarang lebah. Sudah dibersihkan, sudah dihilangkan dari sarang lebah, namanya asalun nasih. Asalun nasih. Sehingga makna daripada taubat nasuh ya. Sehingga
makna dari taubat nasuh adalah engkau membersihkan taubatmu dari segala nasuha ya. Yaitu membersihkan taubatmu dari segala bekas-bekas dosa ya. Yaitu membersihkan dirimu segala sisa-sisa dosa, baik syahwat maupun syubhat. Jadi benar-benar seorang kalau sudah dia taubat nasuh, dia tidak akan berpikir untuk kembali lagi. Ini banyak perkataan salaf yang mengatakan taubat nasuh yaitu taubat yang kau tidak kembali lagi. Kenapa? Karena kau sudah bersihkan dari segala bekas-bekas dosa tersebut. Seorang kalau taubatnya jujur, serius, dia akan meninggalkan seluruh hal-hal yang bisa mengotori taubatnya. Hal yang taubatnya masih terkontaminasi dengan masa lalunya, benar-benar dia hilangkan. Benar-benar dia hilangkan hal yang bisa membuat dia kembali lagi. Itu namanya taubat nasuh. Seorang makanya ketika bertobat dia berjuang. Hal-hal yang misalnya masih ada foto-foto kayak, masih ada gambar-gambar kayak, masih ada video-video kayak, atau masih ada link-link kayak, masih ada grup-grup, hilangin semua. Bersih, subat-subat dia buang semua, tidak baca-baca lagi, sudah semua. Karena dia benar-benar membersihkan taubatnya, dirinya dari segala hal yang membuat dia tadi terkotori, sehingga terjerumus dalam lumpur kemaksiatan. Ya. Ketika dia taubat nasuh, maka dia meninggalkan hal ini. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 16 halaman 58 ya. Jilid 16 halaman 58. Ini juga disebutkan oleh Imam Qurtubi ya pada tafsirnya ketika membahas surat At-Tahrim ya, yaitu maksudnya adalah taubat yang tidak kembali lagi. Maksudnya adalah taubat yang tidak kembali lagi kepada dosa. Makanya saya bilang taubat nasuh ini taubat yang istimewa. Dia bukan taubat biasa. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, bukan persyaratan taubat tidak boleh kembali lagi. Seorang kalau sudah bertobat, kemudian berapa lama dia bermaksiat lagi, maka taubat pertama diterima, taubat kedua perlu taubat lagi, dosa yang dia kembali lagi. Ini taubat biasa. Tapi kalau taubat nasuh di antara tafsir para ulama itu taubat yang tidak kembali lagi kepada dosa sebelumnya. Ada yang mengatakan dia jadi benci kepada dosa tersebut. Dia berubah menjadi benci. Ini semua bisa dilihat dalam perkataan salaf menafsirkan tentang taubat nasuh dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Tapi intinya seorang bertobat, taubat nasuh itu berusaha membersihkan dirinya dari segala syubhat syahwat yang pernah membuat dia terjerumus dalam kemaksiatan. Makanya banyak orang bertobat banyak, tapi tidak sampai pada derajat tobat nasuh banyak. Di sini kesimpulan bahwasanya, perhatikan sini. Itu nanti kita simpulkan belakangan. Ya, banyak orang bertobat tapi tidak sampai pada derajat tobat nasuh. Kemudian yang kedua, tobat dari nasihat dari nasihat, ya. Nasihat. Nasihat yaitu dia menasihati, dalam kurang menasihati artinya murni, madu murni. Kalau ini menasihati. Untuk taubat dari taubat yang artinya menasihati, maka ini ditafsirkan dengan dua tafsiran. Pertama, tansahuna biha ghairakum. Itu menasihati selain kalian. Maksudnya apa? Pelaku taubat menasihati orang lain. Pelaku taubat menasihati orang lain. Kenapa demikian? Karena dia melihat dirinya mengalami kebahagiaan ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa namanya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi orang lain apa yang dia suka untuk dirinya. Ketika dia merasakan kebahagiaan, lihat begitu orang berhijrah bahagia dia. Memang ada ujian-ujian ada. Tapi hatinya tentram, dia bahagia mengenal kembali kepada Allah, dia bisa meneteskan air mata ketika baca Al-Quran,
dia meninggalkan masa lalunya. Ini kebahagiaan yang dia rasakan, dia ingin tularkan kepada orang lain, ya. Kebahagiaan tobat dia tularkan kepada orang lain. Maksudnya apa? Kebahagiaan tobat dia tularkan kepada orang lain. Sehingga dia selalu menasihati orang lain, wahai kalian bertobatlah, bertobatlah. Namanya taubat nasuha. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang-orang yang dahulu pernah mungkin tenggelam dalam kemaksiatan, mungkin ada yang pernah bermain musik, dia nasihati orang lain terus. Bertobatlah kalian, tinggalkanlah musik, tinggallah ini, tinggalkan ini. Dia tahu betapa bahagia yang dia rasakan dari meninggalkan musik, ya. Atau seorang bertobat daripada misalnya bid'ah, kemudian dia nasihati orang lain, dia bilang, jangan dulu yang seperti saya dulu begini-begini, sekarang saya mengenal sunnah begini-begini. Dia sampaikan karena dia merasa kebahagiaan yang didapatkan dengan bertobat tersebut dan dia ingin tularkan kepada orang lain. Itu namanya taubat nasuh. Ini adalah tafsiran daripada taubat nasuh. Ada lagi yang mengatakan taubat artinya tansahuna biha anfusakum. Itu menasihati diri kalian sendiri. Menasihati diri kalian sendiri. Maksudnya apa ini? Maksudnya pelaku taubat selalu mengingatkan dirinya agar tidak terulang lagi. Agar tidak terulang lagi. Dan ini banyak tafsiran salaf seperti ini. Jadi dia menjadikan dosanya baina nusba ainaihi, senantiasa di hadapan matanya. Seakan-akan dosa tersebut selalu di hadapan dia. Dan dia menyesali. Kalau dia ingat dosanya dia menangis, ya. Dia ingat dosanya dia menangis, ya. Ini bisa dilihat di Ruhul Ma'ani. Ini lihat Ruhul Ma'ani. Ini bisa dilihat di Tafsir Al-Qurtubi. Ya. Dua-duanya makna yang indah. Di antara konsekuensi taubat nasuha, dia selalu ingat-ingat dirinya, ingatkan kamu, dia selalu mengingatkan dirinya, ya, bahwasanya kamu pernah terjerumus dalam dosa yang salah dan kau kembali kepada Allah, jangan sampai terulang lagi, jangan sampai terulang lagi. Dia ingat-ingatkan dirinya, ya. Sampai ada di antara tafsiran sebagian salaf ada yang mengatakan juga dia tidak pede tobatnya diterima. Ini di antaranya, dia takut tobatnya tidak diterima. Kita husnudzan bahwasanya Allah menerima, tapi dia tidak pede. Dia tidak pede sehingga dia selalu ingat-ingat dosanya, ya. Makanya orang yang bertobat jangan jadi ujub. Dia tobat belum tahu tentu tobatnya terima, tapi dia husnudzan antara khauf dan roja. Antara berharap dengan takut. Itu tidak boleh ujub. Ya, saya sudah bertobat, ujub enggak. Ya. Kalau lihat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Kan datang kisahnya. Bagaimana Ka'ab bin Malik, ya, dengan dua temannya, mereka bertiga. Mereka sahabat-sahabat yang mulia, Ka'ab bin Malik selalu ikut jihad selama ini. Ketika perang Tabuk dia tertinggal, dia bertobat tidak langsung diterima tobatnya oleh Allah. Sampai tertunda berapa 50 hari baru Allah terima taubatnya, Allah turunkan wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Dan 3 orang yang tertunda taubatnya. Bayangkan, ya. Maka seorang tidak pede dengan dia bertobat, insyaallah Allah terima. Kita husnudzan karena Allah Tawwabur Rahim, Allah Maha menerima taubat. Tapi jangan dia pede. Sehingga ketika dia tidak pede, dia selalu menyesali dirinya. Selalu dia menasihati dirinya, kamu jangan ngulangi lagi. Kamu jangan ngulangi lagi. Jadi namanya taubat nasuha itu dia menasihati dirinya agar tidak terulang lagi. Taubatmu saja dulu belum tentu diterima. Terus kau nasihati dirinya, ya. Apalagi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum. Makanya di antara sebagian tafsir mengatakan kenapa Allah menggunakan asa rabbukum, semoga Rabbmu. Agar kalian tidak pede, tidak ujub. Allah tidak mengatakan dalam ayat itu, Allah tidak mengatakan Allah ampuni, tapi Allah semoga asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ada kata asa rabbukum, agar seorang senantiasa waspada, jangan sampai terulang lagi. Ya. Ini namanya taubat nasuha. Di antara tafsiran
nasuha dari apa namanya? Nasahatu ats-tsaub. Nasahatu ats-tsaub idza ay khiyatatuhu. Maksudnya menjahit baju, artinya menjahit baju. Apa maksudnya taubatun nasuha? Oleh karenanya sehingga maknanya adalah sebagaimana kita menasihati menjahit baju, sebagaimana menjahit baju berarti memperbaiki baju. Baju yang robek-robek, yang bolong-bolong, maka demikian pula ketika bertobat. Benahi diri. Benahi diri sedikit demi sedikit. Harus ada progres, namanya orang bertobat itu. Harus ada progres. Berkembang, pelan-pelan, bertobat, perbaiki. Sebagaimana ada baju yang robek dia jahit. Itulah taubat nasuha. Itulah taubat nasuha. Seorang bisa mengukur dirinya, dia sudah taubat nasuha atau tidak. Masing-masing kita tahu. Masing-masing kita tahu. Makanya dari sini kita tahu faedah, ya. Taubat yang sempurna adalah taubat nasuh, taubat nasuha, yang seorang tidak kembali lagi. Atau seorang selalu menasihati dirinya, atau selalu menasihati orang lain, ya. Taubat ada dua tingkatan. Yang pertama, taubat nasuh. Yang kedua, taubat yang pelakunya masih kembali lagi. Taubat udah tingkat. Taubat nasuh, taubat yang pelakunya masih kembali lagi. Kembali lagi berarti dia berdosa lagi, bertobat kembali. Ketiga, taubat nasuh hukumnya wajib. Wajib bagi setiap mukmin. Makanya kalau Anda sudah sampai pada tahapan taubat ini, berusaha naik ke taubat nasuha. Ini berusaha naik ke taubat nasuha. Gimana caranya? Ya. Banyak orang sudah sampai tahapan ini, banyak. Ya. Dia taubat, tapi dia bisa kembali lagi. Maka dia berusaha untuk naik kepada taubat nasuha, karena taubat nasuha hukumnya wajib. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang beriman bertobatlah dengan taubat yang nasuh, menunjukkan bahwasanya taubat yang nasuh adalah hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Baik. Inilah makna daripada taubatan nasuha yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim. Baik, ikhwan akhwat para jamaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala masuk dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah taubat dan juga tentang istighfar. Ya, yang pertama, hadis pertama dibawakan oleh Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya selama setiap hari lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari. Ya, rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saya ulangi, Nabi SAW berkata, wallahi, Nabi bersumpah demi Allah, inni la astaghfirullah, aku sungguh bertobat, beristighfar kepada Allah, wa tubu ilai, dan bertobat kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Rawahul Bukhari.
Kemudian juga hadis berikutnya Anil Aghar bin Yasar Al-Muzani, dari Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh, wahai orang-orang, wahai manusia sekalian, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Jadi Nabi dalam sebagian riwayat, dalam hadis Abu Hurairah mengatakan lebih dari 70 kali. Dan dalam hadis yang lain, hadis Al-Aghar Al-Muzani, Rasulullah SAW mengatakan aku bertobat sehari 100 kali. Dan dalam riwayat yang lain, hadis Ibnu Umar dan riwayat Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW terkadang sekali majelis 100 kali. Sekali majelis 100 kali. Seperti dalam hadis Ibnu Umar, annahu kana qa'idan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Kata Ibnu Umar, suatu hari dia duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berzikir dalam duduknya tersebut, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah SAW beristighfar dalam zikir, dalam majelisnya tersebut, hatta addal addu ya biyadihi mi'ata marrah. Sampai ada orang yang hitung. Ternyata Rasulullah beristighfar 100 kali. Sekali majelis, sekali duduk Rasulullah SAW beristighfar 100 kali. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sering beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis ini Rasulullah SAW bersumpah, wallahi, ya, wallahi demi Allah. Kenapa Nabi bersumpah? Agar benar-benar kita menjalankan perintah Nabi tersebut. Nabi sampai bersumpah, saya sendiri begitu. Ya. Seharusnya kita bisa berpikir kalau Nabi saja begitu, kita harusnya lebih daripada itu. Karena kita penuh dengan dosa. Makanya Rasulullah mengatakan, wallahi, inilah astaghfirullah, sampai membuat penekanan. Wallahi demi Allah. Kemudian ini, pakai nun taukid, sungguhnya aku ini. Kemudian pakai lam taukid, la astaghfirullah. Rasulullah kumpulkan 3 penekanan. Wallahi sumpah, ini dengan nun taukid, kemudian lam taukid. 3 penekanan. Kalau kita artikan demi Allah, sungguh-sungguh benar-benar aku ini istighfar kepada Allah, bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Kemudian dalam riwayat tadi sampai 100 kali. Bahkan dalam sebagian riwayat dalam satu majelis sampai 100 kali. Ini menunjukkan wajib bagi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi SAW beristighfar? Karena Rasulullah SAW dosanya telah diampuni. Ya. Rasulullah SAW telah diampuni dosa-dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima." Dalam surat Al-Fatah kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya inna fatahna laka fathan mubina, kami telah memberikan engkau kemenangan yang nyata, ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW diampuni dosanya telah lalu akan datang. Tapi Rasulullah SAW masih terus beristighfar. Allah mengatakan bahwasanya istighfar Nabi SAW ada beberapa hikmah. Yang pertama, Rasulullah beristighfar karena beliau tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menganggap bahwasanya kurangnya ibadah beliau itu adalah dosa bagi beliau. Padahal tidak sampai wajib, ya. Tapi beliau menganggap kurangnya ibadah yang beliau lakukan merupakan bentuk syukur yang kurang. Makanya ketika Nabi SAW salat hatta tafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah, dalam riwayat tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak, bersolat sampai kakinya bengkak, bayangkan. Solat sampai kakinya pecah-pecah. Aisyah bertanya, Rasul, kenapa demikian? Solat sampai seperti ini. Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Sehingga Nabi memandang bahwasanya dia perlu banyak beristighfar karena mungkin menurut dia syukurnya itu tidak sesuai dengan keagungan Allah. Tawadhu'nya Nabi SAW. Seperti dalam hadis juga kata Nabi SAW, inni la yughan ala qalbi. Sungguhnya hatiku itu terasa kayak ditutupi. Ya. Wa inni astaghfirullah fil yawm, ya, 100 marrah, dan aku beristighfar kepada Allah 100 kali, ya. Ya, kata Rasulullah SAW, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfir fil yawmi 100 marrah. Dalam hadis Al-Aghar Al-Muzani, sungguhnya aku merasakan seakan-akan hatiku tertutup. Apa maksudnya? Kata Al-Qadhi Iyad, maksudnya bahwasanya Rasulullah biasanya
berzikir kepada Allah lebih daripada itu. Namun ada kesibukan banyak. Nabi harus ngurusin ini, ngurus umat. Sehingga terkadang zikirnya kurang, tidak seperti biasanya. Nah, kurangnya Nabi dari kebiasaannya tersebut, dia menganggap itu adalah satu dosa. Padahal itu bukan dosa, karena dia beruzur. Tapi begitulah karena Nabi merasa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi sibuk ngurusin umat atau ngurusin yang lain, zikirnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi perlu istighfar kepada Allah. Nabi mengatakan, "Innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Sungguhnya kalbuku seakan-akan ditutupi, ya, dan aku beristighfar kepada Allah 100 kali, yaitu agar terbuka lagi seperti sedia kala. Tidak lain karena Nabi SAW bukan sedang melakukan dosa, tetapi dia merasa apa yang dilakukan tersebut adalah kesalahan, ya. Dan Nabi mungkin saja melakukan dosa, ya, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi selalu kalau melakukan dosa pun artinya Nabi pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pertanyaan, apakah Nabi melakukan dosa? Kita bilang bisa saja Nabi melakukan dosa kecil, karena yang benar bahwasanya para nabi mereka maksum dari dosa-dosa besar, tidak mungkin melakukan dosa besar, tapi mereka mungkin melakukan dosa kecil. Tapi kalau mereka melakukan dosa kecil, mereka langsung bertobat kepada Allah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam pernah berdosa, sebagaimana Nabi Nuh pernah berdosa, sebagaimana Nabi Musa pernah berdosa, sebagaimana Nabi Sulaiman pernah berdosa, dan mereka beristighfar. Allah sebutkan kisah mereka dalam Al-Quran. Sebagaimana Nabi Musa pernah berdosa, Nabi Sulaiman pernah berdosa, Nabi Daud pernah berdosa, Allah sebutkan kisah mereka dalam Al-Quran. Nabi Yunus pernah berdosa, Allah sebutkan kisah mereka dalam Al-Quran. Ya, maka mungkin juga Nabi Muhammad SAW pernah berdosa, sebagaimana Allah berfirman, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Berarti Nabi melakukan dosa, ya. Tetapi kalau Nabi melakukan dosa, kita bilang iya, ya, sebagaimana ayat menunjukkan Nabi melakukan dosa. Tapi itu pun Nabi segera beristighfar. Tetapi istighfar Nabi yang banyak ini yang jadi pembahasan. Kenapa begitu banyak Nabi beristighfar? Itu para ulama tadi membahas, karena tawadhu Nabi SAW. Benar, Nabi mungkin melakukan kesalahan, tapi tidak sebanding dengan istighfar yang beliau lakukan yang begitu banyak, ya. Beliau senantiasa istighfar sampai sekali majelis sampai 100 kali. Tidak lain tadi karena tawadhu Nabi SAW. Dia menganggap ibadah dia masih kurang dengan tidak sebagaimana keagungan Allah. Kalau dia ada berzikir, kemudian sebagai penjelasan Al-Qadiyat, kalau dia berzikir biasanya kemudian dia sibuk melakukan suatu kegiatan sehingga lupa berzikir, tidak seperti biasanya, dia pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga diantaranya agar kita mencontohi Nabi SAW. Makanya Nabi bersumpah agar kita ikut Nabi SAW banyak istighfar. Siapa yang banyak istighfar, maka dia yang beruntung, ya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi insyaallah taala. Wa an Abi Hamzah Anas ibni Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Muttafaqun alaih. Allah lebih bergembira, ya, dengan taubat seorang hamba kepada Allah daripada salah seorang dari kalian jatuh dari ontanya, ya, wa qad adallahu fi ardi, dia temukan ontanya, ya, setelah ontanya kemudian lepas darinya di negeri, di padang pasir, ya. Padang pasir, ontanya hilang, kemudian dia dapat ontanya lagi. Tentu ini adalah suatu kegembiraan yang luar biasa. Ya, ontanya hilang di tengah padang pasir. Kemudian dia dapatkan lagi ontanya, berarti dia akan selamat dengan ontanya tersebut. Dalam riwayat yang lain, fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdi." Allah lebih gembira dengan taubatnya hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika bertobat kepada Allah. "Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin." Daripada gembiranya seorang dari kalian tatkala dia di atas bersama ontanya, bersama tunggangannya di padang pasir atau di tempat terbuka, ya, padang pasir. Fanfalatat minhu, tiba-tiba ontanya tersebut ucul kabur dari dia. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabu. Ternyata bekalnya semua ada pada ontanya, makanannya, ada minumannya. Fa aisa minha, maka dia pun putus asa dari ontanya tersebut. Fa ata syajaratan, maka dia pun mendatangi sebuah pohon yang ada di tengah padang pasir tersebut.
Fattaja'a fi dhilliha. Kemudian dia pun berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Waqad aisa min rahilatihi, dan dia telah putus asa dari tunggangannya tadi. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia sedang dalam kondisi demikian, id huwa biha qa'imatan indahu. Tiba-tiba dia mendapati ontanya tersebut berdiri di samping dia. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia segera mengambil tali kekang unta tersebut agar tidak ucul lagi, tidak kabur lagi. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berkata karena saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, sungguhnya engkau ya Allah, benar-benar engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farah, dia salah bicara karena saking gembiranya. Dia salah bicara karena saking gembiranya. Lihatlah, Nabi menggambarkan bagaimana maha pengampunnya Allah dan Ghaffar, maha pengampunannya Allah dan Tawwab, maha menerima taubatnya Allah. Karena ternyata taubatlah ibadah yang agung, ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada hamba yang bertobat kepada Allah, maka Allah gembira. Ya, dan kegembiraan Allah tersebut sangat luar biasa. Lebih daripada gembiranya seorang yang kondisinya yang tadi Nabi sebutkan. Kita bayangkan, kalau kita bicara manusia mana yang paling gembira? Inilah manusia paling gembira yang bisa kita gambarkan di atas muka bumi, yang bisa ditangkap oleh orang-orang ketika itu yang tinggal di Jazirah Arab. Yang kehidupan mereka adalah melewati padang pasir. Rasulullah menggambarkan kegembiraan, kalau kegembiraan zaman sekarang mungkin berbeda. Ini Rasulullah berbicara tentang audiens yang ketika itu mereka tahu tentang padang pasir, tentang onta, tentang bagaimana sulitnya melewati perjalanan panjang di padang pasir, bagaimana gambaran kalau ternyata tunggangannya kabur. Mereka tahu tentang hal tersebut. Maka di antara bentuk paling gembira adalah seorang yang sedang melakukan safar di tengah padang pasir, membawa bekalnya di atas ontanya, bawa minumannya di atas ontanya, tiba-tiba ontanya kabur meninggalkan dia, dan dia sudah terjebak di tengah padang pasir. Mau kemana dia? Tidak ada tempat untuk meminta pertolongan. Dia lanjutkan perjalanan, dia pasti mati di jalan. Dia kembali sudah tidak mungkin lagi, sudah terlalu jauh, dia sudah di tengah-tengah padang pasir. Mau makan nggak bisa, makanan dibawa sang onta. Mau minum nggak bisa. Ya mau nunggu orang lewat, orang belum tentu lewat situ. Pasrah dia. Makanya Rasulullah gambar ini orang sedang dalam kondisi sangat parah. Ontanya kabur, ucul dari dia, dan semua bekalnya bersama onta tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa'ayisa minha, maka dia pun putus asa. Sudah, dia merasa tidak bakalan ketemu lagi dengan ontanya. Dia bakalan tidak ada kemungkinan probability meskipun 1% nggak ada. Sudah, onta seperti ini biasanya nggak kembali. Ngapain kembali lagi sama dia? Ini onta main kucing-kucingan atau gimana? Sudah, ini onta ada pergi aja, nggak kembali lagi. Kemungkinan untuk kembali tadi sangat sulit. Di luar daripada tidak terhitung sama sekali kemungkinan tadi. Fa aisa minha, maka dia pun putus asa. Fattaja'a fa ata syajaratan fattaja'a fi dhillah. Kemudian dia pun pergi ke sebuah pohon, dia bernaung di bawah pohon tersebut. Buat apa ya? Sudah menunggu kematiannya. Panas yang terik, dia makanan tidak ada, minuman tidak ada. Dia menunggu kematian yang datang kepadanya dengan secara bertahap. Sudah, dia nggak tahu apa, mungkin dia duduk aja sudah. Sudah mau diapain sudah. Ini namanya ya udah pasrah. Fa bainama huwa kadzalik, faqad aisa min rahlihi, putus asa daripada ontanya. Ketika dia sedang demikian dalam kondisi menanti kematian datang menjemputnya sedikit demi sedikit, kelaparan, kehausan sampai akhirnya mati, id huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba ontanya datang lagi. Wa 'alaiha syarab wa ta'amu, dan masih lengkap makanannya, subhanallah. Itu onta tiba-tiba muncul lagi setelah dia putus asa. Fa akhadha bi khitamiha, segera dia pegang tali kekangnya. Kemudian dia agar ontanya tidak kabur lagi, saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Engkau adalah hambaku. Saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, syukur ya Allah, benar-benar engkau Tuhanku ya Allah, benar-benar aku adalah hambamu ya Allah, engkau perhatikan aku di tengah-tengah seperti ini, engkau dengarkan permohonanku. Dia mau bersyukur kepada Allah, tapi saking gembiranya dia salah ngomong. Dia mengucapkan kalimat kufur. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Yang artinya, Allah benar-benar sungguh engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia, salah ngomong karena saking gembiranya. Inilah kegembiraan yang mungkin bisa paling besar, yang bisa dibayangkan bagi orang-orang yang tinggal di jazirah ketika itu, yang hidup di padang pasir dengan perjalanan kehidupan mereka dengan onta, himar, dan yang semisalnya. Inilah kegembiraan yang paling mungkin bisa dibayangkan. Ternyata Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini.
Allah lebih gembira daripada gembiranya orang. Artinya apa? Rahmat Allah sangat luas. Karenanya seorang ketika bermaksiat, jangan ragu-ragu untuk kembali kepada Allah. Yakinlah Allah gembira dengan kalau dia kembali kepada Allah. Ya. Saya selalu ingatkan hal ini. Saya bilang, tidak usah jauh-jauh. Kita orang tua kalau anak kita nakal, anak kita kembali, kita bahagia luar biasa. Kita senang luar biasa. Walillahil matsalul a'la. Allah lebih tinggi perumpamaannya. Ya. Kalau anak kita nakal, mungkin kita jewer, mungkin kita ngomel, mungkin kita usir. Tapi kalau dia kembali, minta maaf, kita senang nggak? Kita bahagia. Ketika dia pergi meninggalkan rumah, kita berharap dia kembali. Meskipun kita yang usir. Anak-anak ya, kalau kita marah ya, kita usir dia, kita bentak dia, kita usir dia. Meskipun kita usir, kita ingin dia kembali. Meskipun hati kita marah sama dia. Kalau dia kembali minta ampun, kita bahagia luar biasa. Ya, itu antara orang tua dengan anak. Padahal Allah mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya. Apalagi kalau seorang anak kembali kepada ayahnya, kepada ibunya, segera diampuni. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, perempuan lebih besar. Karena Allah, Nabi sendiri mengatakan di sini namanya al-qadrul musyarak ya. Sama-sama bahagia, senang. Allah senang. Sebagaimana seorang hamba kalau ketemu ontanya dia senang, yang sudah ucul kembali lagi dia senang, maka demikian pula Allah senang, Allah gembira kalau ada hambanya yang berdosa kemudian kembali kepada Allah. Allah gembira, gembiranya luar biasa. Ya, di luar daripada bayangan kita, kemampuan kita membayangkan. Makanya seorang jangan pernah ragu-ragu untuk bertobat. Karenanya jangan sampai seorang membuat seorang putus asa dari dosa yang dia lakukan. Allah mengatakan dalam satu ayat yang dalam Al-Quran disebut oleh para ulama dengan arja ayatin fi kitabillah. Itu ayat yang paling berikan harapan ampunan bagi pelaku dosa. Dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada hamba-hambaku yang melakukan dosa. Ya ibadiyalladzina asrafu, sampaikanlah seruanku ini kepada mereka. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka berlebih-lebihan dalam bermaksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah di sini Allah mengatakan bagaimana Allah nampakkan ya kasih sayang Allah luar biasa dalam ayat ini, satu ayat ini. Pertama Allah katakan qul, Allah perintahkan, sampaikan. Siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan kasih sayang Allah adalah Nabi SAW dan para dai, para ustadz, ya. Hendaknya menyampaikan seruan ini juga. Katakanlah kepada pelaku maksiat. Perintah dari Allah, sampaikan kepada mereka. Apa yang perlu disampaikan? Ya ibadi, Allah panggil wahai hamba-hambaku. Allah masih menyatakan mereka hamba-hamba Allah meskipun mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Meskipun mereka berlebih-lebihan, karena israf itu berlebih-lebihan dalam maksiat, bukan sekedar pelaku maksiat, berlebih-lebihan dalam maksiat. Tapi Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hamba Allah. Kalau Allah tidak mengakui kita sebagai hamba-hambanya, kita mau jadi hamba siapa? Pelaku dosa masih diakui sebagai hamba-hambanya. Allah mengatakan, "Qul ya ibadi," sampaikan kepada hamba-hambaku. Ya ibadi, hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang benar-benar terjerumus berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, jangan pernah putus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat luas. Ya. Rahmat Allah sangat luas. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba. Sungguhnya Allah menggunakan kata penekanan. Sungguhnya Allah mengampuni az-dzunub, seluruh dosa. Setelah Allah mengatakan Allah mengampuni seluruh dosa, Allah tambah lagi dengan jami'an, seluruhnya tanpa terkecuali. Dosa apapun tanpa terkecuali. Kalau seorang bertobat diterima. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Mau zina, membunuh, berdurhaka kepada orang tua, homoseksual, apapun dosa-dosa. Merampok, korupsi, semuanya kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Syirik kepada Allah, bid'ah, ya, pokoknya apa saja. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah katakan Allah mengambil seluruh dosa. Allah tutup lagi, Allah kasih penekanan. Sungguhnya innahu huwal ghafur, karena dia Maha Pengampun. Apalagi Allah gandengkan sifat pengampunnya dengan Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Apalagi yang kurang? Allah gabungkan Maha Pengampun dengan Maha Penyayang. Kenapa Allah Maha Pengampun? Karena Allah Maha Penyayang. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya merupakan kesalahan ketika seorang dai menyampaikan ceramah yang buat seorang putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh. Setelah Allah membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya dalam ayat tersebut.
Setelah Nabi jelaskan bahwasanya Allah sangat bergembira dengan seorang yang kembali kepada Allah, maka seorang jangan pernah menunda-nunda taubat. Dia melakukan maksiat segera kembali karena Allah gembira. Allah gembira dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak dengan bisikan syaitan yang buat dia akhirnya tidak bertobat kepada Allah. Sungguhnya rahmat Allah sangat luas. Ya, jika seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah alam bisawab, demikian saja kepada majelis taklim Qalbun Salim yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.